Oke, kita lanjut tadi sampai mana ya? Sampai, oh, nilai bunga. Kalau misalkan bunganya lebih tinggi, kira-kira dapatnya lebih, dia akan lebih membebankan apa lebih meringankan kita? Tidak ada ini, Beban. beban ya, Ya, Bu. beban ya. Oke. Ya, bukan. Oke, jadi kalau misalkan tadi dinilai I-nya 13% saja sudah negatif ya. Kalau kita ingin mencari yang positif, berarti I-nya harus lebih besar atau lebih kecil? I-nya harus yang lebih besar atau yang lebih kecil dari 13% nih? Lebih besar, Bu. Hmm, Kecil, Bu. lebih kecil, Bu. Lebih kecil ya. Kalau Kenapa lebih kecil? Karena NPV yang diterima itu kan kalau nilainya itu lebih dari 0 ya, NPV-nya. Jadi kalau negatif itu berarti ya tidak layak. Makanya kita harus cari yang lebih kecil si bunganya ya. Yang lebih kecil dari 13% kita coba iseng aja deh yang I-nya 12%. Nah, ini memang coba-coba ya. Kalian harus bisa. Tadi I alternatifnya berapa? I yang disyaratkannya 15 ya. Oke. Dari patokannya dari I yang disyaratkan. Bisa kalian hitung yang lebih besarnya dulu ya. Kalau lebih besarnya udah dapat yang negatif, berarti nanti untuk yang positifnya kalian cari yang lebih kecilnya. Yang lebih kecil dari 15. Ini ternyata lebih kecil dari 15% pun sudah negatif NPV-nya. Kita cari yang lebih kecil dari 13%. Ya. Kita coba yang 12% sini. Dengan cara yang sama, ternyata sudah diperoleh nilai NPV-nya yang positif. Kalau kedua ini sudah diperoleh, tinggal lakukan interpolasi. Untuk cara yang ini perlu diulangi lagi atau sudah paham? Cara mencari NPV-nya Cukup, Bu, kayaknya. cukup ya. Kalau bingung pakai tabel ya kalian bisa pakai inilah. Cuma kalau manual kan nanti ada berapa lembar catatan nih kalian gitu. Tapi kalau pakai yang Excel bisa diganti-ganti ya. Tinggal tarik, tarik, tarik. Itu bisa lebih hemat kerja cerdas lah. Gak apa-apa kok kalian nanti pakai Excel mengasah kemampuan kalian juga. Next selanjutnya interpolasi. Di sini kalian tuliskan mana yang X, mana yang Y-nya. Di sini NPV itu termasuk yang X dan I atau bunga itu termasuk yang Y. Ketika NPV-nya, atau gini, ketika nilai Y-nya 13%, nilai NPV-nya berapa? Negatif 574 ya. Ketika nilai I-nya tadi kita sudah hitung 12%, nilai NPV-nya positif. Nah, sebetulnya dari konsep IRR itu kita akan mencari ketika NPV-nya 0. NPV-nya 0 berapa sih nilai I-nya? Maka kita cari nilai Y di sini. Oke. Untuk yang kiri, ini X1 ya. X1 ini X yang kita cari. Untuk yang bawah itu X2. Terus yang Y ini Y1, ini adalah Y yang kita cari, dan yang bawah Y2. Jadi kita tinggal substitusi ke rumus interpolasi. Nih ya, rumus interpolasi satu-satu. Y yang kita cari, tulis di sini Y-nya. Y1-nya berapa tadi? 13% ya. 13% ditambah X. X-nya karena akan kita cari NPV-nya 0, maka nilai X-nya tadi 0 ya sini ya. 0 harusnya ini kalau cara manualnya berarti 0 dikurangi berapa tadi NPV yang X1-nya? Negatif ya. Negatif 574 266. Karena negatif ketemu negatif, makanya di sini jadinya positif. Siapa tahu ada yang masih bingung. Ya, jadi 0 ditambah 574 266. Ini hasil asalnya dari sinilah. Hutang, punya hutang lagi. Hutangnya negatif dikurangi negatif, berarti dia itu adalah positif, jadi plus ya. Ini jadi plus. Terus X2 dibagi dengan X2 min X1. X2-nya ini 1743 ya, 1743 ditambah X1-nya yang ini. Dikurangi X1, dikurangi lagi, dikurangi negatif lagi jadinya plus gitu ya.
terus Y2 dikurangi Y1. Y2-nya yang 12% dikurangi dengan yang 13%. Jadi kalian harus tentukan mana X1, mana Y1-nya. Berpasangan ya, kalau misalkan Y1 ya berarti hasil nilainya itu yang X1. Jangan sampai ketukar nanti penulisan ini, karena akan berpengaruh ke hasil interpolasi. Oke, setelah diperoleh ternyata nilai Y-nya itu ketika NPV-nya 0, bunganya itu harus 12%, 12,752%. Ya. Jadi ketika bunganya 12,752% ini, nilai NPV-nya adalah 0. Nilai NPV-nya 0. Ini yang kita cari ya, berarti IRR-nya adalah 12,752. Ini lebih besar atau lebih kecil dari bunga yang disyaratkan? Bunga yang disyaratkannya tadi berapa ya? 15%. Lebih besar atau lebih kecil nilai IRR-nya dari 15%? Lebih kecil. Lebih kecil. Tadi kriterianya diterima kalau nilai IRR-nya lebih besar atau lebih kecil dari bunga yang disyaratkan? Kalau nilai IRR-nya lebih besar. Ragu kalian jawabnya. Kita coba lagi ke sini. Ini ya. IRR-nya kalau lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka usulannya diterima. Kalau nilai IRR-nya lebih kecil dari bunga yang disyaratkan, maka ditolak. Oke, berarti dari kasus ini IRR-nya lebih kecil dari bunga yang disyaratkan. Nah, berarti tolak investasi ya, tolak usulan investasi karena nilai IRR-nya lebih kecil dari tingkat bunga yang disyaratkan. Jadi kalau 15% terlalu gede gitu ya, akan negatif. Ketika NPV-nya 0 aja, dia bunganya 12,752%. Harusnya kalau lebih besar dari yang disyaratkan ya, dari sini misalkan 15,5% nih IRR-nya gitu ya, itu berarti layak ya atau diterima usulan investasinya. Oke, next latihan soal, ada 2 latihan soal nanti untuk mengasah pemahaman teman-teman tentang ANT dan juga IRR nih. Kalau misalkan tidak ya tidak dikerjakan ini ya langsung aja ke kasus yang teman-teman angkat ya, atau usulan usaha atau investasi lain sebagainya yang kalian angkat, langsung diaplikasikan aja. Yap, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan dari materi kita hari ini? Tanya Bu, ini masalah tugas Bu, itu apa yang UTS kalau itu tugas 2 bukan Bu, digabungkan itu? Oh ya. Ya, jadi Digabungkan. dari tugas UTS itu kan kalian sudah menghitung sampai ke apa? BEP ya? Oke ya. BEP Ya. ya. Berarti kalian harus menentukan misalkan kalau contohnya usaha produk misalnya, kalian harus tentukan harga jualnya berapa. Nanti kan dari situ ketemu keuntungannya berapa gitu ya. Nah, Ya. setelah itu lanjutkan ke ini, ke yang 5 tahapan metode analisis ini, kelayakan investasi. Hitung nilai NPV-nya tuh, hitung nilai ANT dan juga IRR sampai ke BC rasio nanti. Tapi kalau misalkan usahanya belum terlaksana, itu kan kalian masih namanya juga rencana gitu ya. Namanya juga rencana, berarti kalian harus ada asumsi. Semisal kalau misalkan keuntungan per tahunnya ternyata sekian loh. Kalau usahanya berjalan 5 tahun, jadi berapa layak atau enggak sih? Jadi pasti dibutuhkan asumsi kalau usahanya itu belum terlaksana. Tapi kalau udah terlaksana, itu kan cuma permasalahannya cash flow-nya tercatat dengan baik atau tidak berarti di situ. Kalau tidak ya bisa juga sih dilakukan asumsi lah, permisalan. Jadi dilanjut ya Kang Dadan ya. Jadi nanti kelihatan ada biasanya banyak Bu kalau misalkan ganti kasus boleh nggak gitu ya. Karena udah tahu kan alurnya, kita lanjut lagi perhitungannya dilanjutkan.
nanti dicari yang lebih mudah lagi untuk menghitungnya. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau berbeda dari nilai dari tugas UTS. Tapi itu Bu, yang 3 resume itu digabung sama yang tugas itu Bu, maksudnya satuin gitu. Oke, yang resume tadi saya jelaskan dulu ya. Yang 3 kan ya, bikin 3 ya. Cari referensi. Nah, yang ini. Ya, Tampil yang nggak? ya, Bro. Yang 3 Nah, jurnal ya, Bu ya. oke, untuk yang referensi ini karena nanti kalian bentuknya jurnal ya. Jadi referensi ini bisa aja kalian ada di latar belakang ya, ada aja di pembahasan. Jadi dimasukkan ke situ. Referensi Jadi yang gabung. terkait dengan kasus yang kalian angkat. Tapi kebanyakan pasti harusnya sih di pendahuluan ya, di latar belakang ataupun di tinjauan pustaka. Itu biasanya yang banyak. Jadi referensinya sudah berbentuk jurnal ya. Biasanya kalau di latar belakang itu, misal kalian cari di jurnal yang lain ya. Di jurnal yang lain itu ada apa saja sih metode analisis untuk kelayakan suatu usaha atau proses proyek ya. Salah satunya misalkan ada yang cuma menghitung sampai ke IRR aja atau menghitungnya NPV-nya aja, itu ada pasti beberapa jurnal yang seperti itu. Tidak kelima-limanya. Jadi kalian tidak mereview 3 jurnal, tidak ya? Tidak mereview 3 jurnal, minimal referensinya dari 3 jurnal itu. Referensinya. Ya, Bisa. Kenapa? Tarik nafas. Bisa kok. Kalian pasti bisa ngerjain kalau sudah mulai dikerjakan. Malah greget nanti. Banyakan ini greget biasanya. Pengen hasilnya itu sesuai ya, sesuai harapan. Benar-benar kalian hitungnya. Oke, ada yang lain? Oh Kayaknya iya, cukup Bu. cukup ya. Untuk yang sistem lingkungan industri nanti kita Zoom ya. Tidak perlu recording karena hari Kamis kayaknya Kamis ini belum libur kan ya? Belum libur. Nanti ya belum Bu. giliran siapa nih next-nya? Ayo ngaku giliran siapa? Lupa saya. Nanti kita Zoom ya karena ada proyek atau tugas yang ingin saya sampaikan, ingin saya jelaskan. Kalau di kelas A sih sudah berjalan tugasnya, proyeknya gitu ya. Jadi itu kalau saya pasti harus ada produk ya di akhir perkuliahan. Jadi kalian tidak hanya menghitung memecahkan soal gitu ya. Jadi ada betul-betul kasus yang kalian pecahkan gitu. Jadi harapannya nanti kalian punya kenang-kenangan juga lah dari tugas kalian, nggak cuma capek mikir tapi ada hasilnya. Oke, kalau dirasa cukup nanti yang kuliah hari Kamis, insya Allah kita online ya, Zoom. Jangan tidak perlu tidak perlu buat recording. Kecuali untuk yang minggu depannya tuh yang libur, disiapkan aja recordingnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, yang dirasa cukup, mana nih? Cuma segini aja, yang lain? Gak dipanggil lagi? Oke, kita on cam sebentar yuk. On cam sebentar untuk nanti presensi di Litera. Izin Bu, webcam saya rusak. Oke. Yang tidak gabung tadi mana ya? Ada yang, oke lah nanti dicek lagi. Oke, siap ya. 1, 2, 3, cakrek. Oke lah. Sip. Tadi ada yang bergabung sih, yang di sekarang ada juga yang tidak bergabung ya. Nanti konfirmasi aja kalau misalkan itu tidak di list ini di grup ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga paham ya dengan apa yang kita pelajari hari ini dan menjadi ilmu baru buat teman-teman. Lebih penasaran lagi untuk cepat-cepat
menghitung dari hasil proyek yang kalian kerjakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali ya, sehat selalu, jaga kesehatan ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah.